Hey, Oktora Anaya. Mind if I ask you 73 super quick questions about geodesy? You think this is 73 questions from Vogue? Wrong, but also, yes. Let's make it quick before I change my mind. So, Oktora, should we start the question? Boleh banget. Sebenarnya anak geodesi itu mempelajari tentang apa sih? Well, secara singkatnya sih pengukuran pemetaan di bumi ya. Cuman kalau kamu pernah lihat nih orang lagi ngukur bawa tripod sama bawa kamera kayak gitu, tenang, itu bukan fotografi, tapi itu kami sebagai anak geodesi sedang ngukur di jalanan. Tapi tenang aja, kita nggak hanya ngukur di jalan, tapi kita tuh luas sebenarnya. Kita juga bikin peta digital, pengolahan data GPS, pengukuran di lautan. Pokoknya geodesi itu sebenarnya tuh luas banget. Hah, pengukuran di laut? Emang geodesi ngukur di laut juga ya? Well, kau bisa nanya pada ahlinya. Nah, di laut juga kita pernah waktu praktikum hidrografi, di mana kita ngukur kedalaman pakai ekosonder sambil tracking posisi pakai GPS untuk bikin peta batimetri alias peta dasar laut. Jadi, bukan cuma kapal laut aja yang bisa jalan di laut, tapi anak geodesi juga bisa. Tapi kita sambil ngukur data. Lutfi, hasil akhir kerja anak geodesi itu seperti apa sih? Wah, hasil akhir dari kerja anak geodesi itu nggak main-main ya. Karena kita bukan cuma ngukur, habis itu pulang. Tapi data yang kita hasilkan bisa kita buat jadi peta, model 3D, bahkan data bisa untuk bangun kota. Oktora, apa bedanya GPS yang kita gunakan sehari-hari dengan GPS alatnya anak geodesi? Jadi gini nih, sebenarnya GPS yang di HP kamu tuh sebenarnya udah oke banget kok untuk cari kafe atau cari alamat yang sedang kamu switchin. Tapi kadang-kadang akurasinya suka meleset dan sedikit kamu biasa ke sana ke sini. Nah, GPS yang anak geodesi sering pakai itu namanya GNSS RTK. Yang di mana ini menghasilkan akurasi dari milimeter hingga sentimeter. Hey look, there's a camera, let's take a picture. 1, 2, 3. Betiswi Oktora, itu kamera apaan deh? Kalau kamu itu pikir kamera, kamu salah besar. Itu nama alatnya Total Station, alat yang sering digunakan oleh anak-anak geodesi. Alat ini tuh sebenarnya multifungsi loh. Ini tuh bisa mengukur jarak, sudut, hingga menentukan koordinat XYZ pada suatu titik tertentu. Lutfi, kalau alat yang lucu dan imut kayak teropong, yang itu apa namanya? Nah, ini namanya water pass atau automatic level. Tugas utamanya untuk mengukur beda tinggi antar titik. Jadi, kita bisa tahu kontur tanah atau pastiin bangunan berdiri di tempat yang rata. Oke, tadi kan sudah ngebahas mengenai geodesi secara singkat. Kalau manajemen kualitas di dalam teknik geodesi, itu seperti apa sih? Nah, anak geodesi itu nggak cuma belajar ngukur-ngukur doang, tapi juga membahas tentang mengatur tim, waktu, dan juga alat. Makanya kita anak geodesi harus memanajemen proyek dengan baik. Kita belajar manajemen proyek survei itu dari rencana pengukuran, pengolahan SDM, budgeting alat, sampai laporan akhir. Kalau salah ngatur jadwal, bisa gagal ukur. Makanya manajemen di geodesi itu sangat penting untuk hasil yang lebih efisiensi dan optimal. Oke, next question. Seberapa penting sih menjaga kualitas di teknik geodesi? Penting banget, soalnya data kita bisa dibangun untuk jalan, jembatan, bahkan bandara. Makanya kita punya standar, mulai dari kalibrasi alat, cek data, hingga validasi hasil. Pokoknya semuanya tuh harus presisi. Oke, pertanyaan terakhir. Kuliah di teknik geodesi itu gampang banget ya?